Setelah hampir 1 bulan melehoi karena terkurung dalam tekanan hidup seperti terintimidasi oleh atasan di tempat kerja, target bulanan yang belum tercapai, terlilit hutang pinjaman online, rengekan istri di rumah yang ingin baju baru, emas baru, motor baru, handphone baru, dan suami baru, dan para pelajar yang dituntut harus mendapatkan nilai yang baik di sekolah dan lain-lain. Kini saatnya kita akan melepaskan hormon-hormon adrenalin dengan menyaksikan suatu ketegangan yang tidak pernah Anda rasakan di dunia nyata, diwakili oleh Ma Dong-suk alias Don Lee. Film ini berjudul The Roundup No Way, seri ketiga dari film-film The Outlaws dan The Roundup yang pastinya akan memacu pori-pori kebrutalan Anda semua yang ada di rumah, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan pose serbahan, kencangkan celana Anda, selamat menonton, dan Jackie Cerot. Get it when I get back. Berlatar di kampung halamannya Lee Min Ho, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok yakuza yang dipimpin oleh Tomo. Ini bebenguknya sedang menyelundupkan bahan narkoba untuk diedarkan di Korea dan berhasil menangkap seorang polisi yang mencoba menyelidiki kegiatan ilegal ini. Yang tak lama muncullah seorang pria bernama Sung Chul yang merupakan partner si Tomo dan asli orang Korea. Di mana kita akan langsung diperlihatkan dengan betapa kejam dan bengisnya Sung Chul saat menghantam si polisi berkali-kali. Bahkan Tomo sendiri yang merupakan seorang yakuza sekalipun sering sekali dibuat was-was oleh tindakan sadis yang dilakukan oleh partnernya tersebut. Baru awal-awal sudah salah ngomong. 내일 바이오 미팅 준비나 잘해. Keesokannya Sung Chul dan Tomo menemui langganan yang merupakan kelompok triad alias organisasi kriminal etnis Tionghoa yang berbasis di Hong Kong, Macau, dan negara-negara besar di Asia lainnya, di mana bos triad yang seorang wanita ini pun menawarkan uang sebesar 30 juta dolar atau sekitar 400 miliar rupiah lebih. Masya Allah, sungguh uang yang teramat sangat banyak, bahkan nyaris menyentuh angka hutang pemerintah kepada Bapak Yusuf Hamka. Sung Chul dan Tomo berjanji akan segera menyiapkan narkoba jenis baru bernama Hyper sebanyak 20 kg. Bos triad tidak perlu khawatir tentang bea cukai, pengiriman, dan tetek bengek lainnya karena Sung Chul punya banyak koneksi yang bisa dia kerahkan untuk membuat semuanya menjadi lancar. Dan inilah hutang pemerintah, loh. Dan inilah The Roundup No Way. Beralih ke tempat lain yang di situ sedang terjadi keributan di jalanan ketika pasangan suami istri menjadi bulan-bulanan preman bermobil hanya gara-gara membunyikan klakson yang ketika tindakan mereka sudah berlebihan dan menyebabkan kemacetan, muncullah jagoan kita semua yakni Ma Dong-suk alias Don Lee yang turun tangan langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Tiba di kantor, Ma Dong-suk langsung ditegur oleh atasannya yaitu si kapten yang mengeluhkan tentang metode kasar yang dipakai oleh Ma Dong-suk kepada para pelaku kriminal yang menurutnya terlalu berlebihan. Seharusnya pelaku kriminal seperti begal, koruptor, anggota gangster, dan para preman berpakaian rapi diperlakukan sama seperti pelaku maling ayam, yaitu diayomi, dilayani, ditindak secara sopan dan santun, diberi makan enak, diberi kamar sel yang nyaman demi untuk kesetaraan hak asasi manusia bagi yang mampu. Saat itulah si kapten mengeluarkan coklat mahal yang katanya dibeli oleh istrinya dari luar negeri. Khusus Ma Dong-suk dia tidak akan diberi setelah si kapten merasa bahwa Ma Dong-suk perlu diet dan menurunkan sedikit bobot tubuhnya. Namun saat si kapten sedang sibuk membagikan kepada yang lain, Ma Dong-suk diam-diam mengambil hampir setengah coklatnya dan pergi begitu saja setelah mendapat laporan tentang sebuah kasus. Tiba di TKP, Ma Dong-suk langsung mendapat laporan tentang kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita yang lompat dari atas jendela gedung, yang setelah dibawa ke pihak forensik dan dilakukan pemeriksaan laboratorium, sang ahli pun menemukan banyak sekali zat hyper alias narkoba generasi terbaru di dalam tubuh si korban, sehingga beliau pun menyimpulkan bahwa korban bukan mati karena jatuh dari gedung tetapi mati overdosis zat hyper, sehingga jelas bahwa ada orang yang dengan sengaja melempar si korban untuk menutupi jejak obat-obatan terlarang ini.
중독성도 헤로인만큼 강하다 보니까 사고도 많고요. Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan, Ma Dong-suk dan satu anak buahnya yang bernama Samsul pun pergi ke klub malam yang sempat didatangi oleh si korban, yang di situ sudah ada informan yang merupakan calo atau agen klub malam yang biasa membawa tamu-tamu elit dari kalangan orang kaya. Setelah memberi upah kepada si calo, Ma Dong-suk pun langsung berjalan menuju lantai VIP yang dijaga oleh seorang security berbadan tinggi besar yang petantang, petenteng, melarang dan mendorong tubuh Ma Dong-suk, sehingga jangan salahkan Pak Tatang Kusnadi apabila si security harus ngejoprak hanya dengan satu kali begoman saja. Tanpa banyak basa-basi yang membuang waktu, Ma Dong-suk yang mendapat predikat si tamparan kematian pun langsung mendatangi salah satu room VIP yang menjadi tempat berkumpulnya si pengedar narkoba, yang setelah barang bukti obat hyper berhasil didapatkan, muncullah si security tadi bersama dengan partnernya yang lagi-lagi harus dibuat ngagoler untuk kedua kalinya ketika Ma Dong-suk membogemnya dengan cukup keras. Dengan barang bukti yang sudah didapatkan, Ma Dong-suk langsung menghubungi pasukan untuk menggerebek klub malam ini dan menemui sang owner yang kebetulan sedang bernyanyi bersama para PL dan langsung membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Tiba di kantor, si owner yang merasa punya uang dan backingan orang-orang kuat pun nampak seolah menolak diperiksa dan masih saja berani pelatat-pelotot di hadapan Ma Dong-suk yang bertanya dengan penuh kesabaran, yang ketika kata-kata sopan, santun dan bertata krama tidak berguna, maka jangan salahkan Pak Rocky Gerung apabila Ma Dong-suk menggunakan sedikit sentuhan barbar untuk membuat beliau berbicara. 사장 몰래 작정하고 약을 파는데 제가 그걸 어떻게 합니까? 예? Pada akhirnya si owner pun mau buka suara tentang seorang tamu VIP yang merupakan wanita kaya yang punya bar elit khusus untuk para pejabat dan orang kaya. Dari dialah narkoba di klub malamnya mulai merabak dan si owner sengaja membiarkannya karena membuat klub malamnya menjadi rame. 약쟁이에요. 돈이 되니까 받아준 거지. Ditemani si informan yang tahu banyak tentang kabar di lapangan, Ma Dong-suk dan Samsul pun akhirnya tiba di kediaman si wanita kaya yang menjadi pengedar narkoba di klub malam tadi, yang di situ Ma Dong-suk lagi-lagi harus berhadapan dengan seorang bodyguard tinggi besar yang membuatnya kembali harus mengeluarkan bogeman biasa untuk menumbangkan si bodyguard tersebut. Setelah menemukan barang bukti yang disembunyikan di bawah laci, si wanita kaya pengedar narkoba ini pun akhirnya mau memberikan informasi dari siapa dia mendapatkan obat hypernya, yakni seseorang bernama Hiroshi yang punya banyak tato di tubuhnya. Yang usut punya usut, pria bernama Hiroshi ini adalah anggota kelompok Yakuza Jepang yang sengaja ditempatkan di Korea untuk memproduksi sekaligus mengedarkan narkoba di wilayah ini, yang setelah lokasi apartemennya sudah didapatkan, Ma Dong-suk pun segera menghubungi si kapten untuk pergi ke lokasi apartemen yang dimaksud. 내가 알아서 할게. 하여튼 조심해. Tanpa Ma Dong-suk, si kapten dan dua anak buahnya nampak seperti mas-mas polisi konvensional pada umumnya yang sempat dibuat kewalahan ketika Hiroshi dan satu rekannya menyerang mereka bertiga menggunakan pisau dapur. Namun dengan kerjasama yang kompak, si kapten berhasil mendapatkan barang bukti berupa obat hyper sebanyak 20 kg sekaligus membawa si Hiroshi untuk dibawa ke kantor polisi. 내가 올라가서 한 잔. Dan ya, muncullah tiga orang misterius yang menabrak mobil si kapten, kemudian mengambil 20 kg hypernya dan membunuh si Hiroshi dengan begitu kejamnya. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, orang misterius itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sung Chul yang tidak ingin kehilangan 30 juta dolar yang sudah disepakatinya dengan bos Triad. Sung Chul dan dua anak buah setianya pun mendatangi markas si Tomo dan sempat menghajar semua anak buahnya. Sung Chul marah kepada Tomo karena lalai mengawasi si Hiroshi sampai-sampai obat hypernya nyaris saja jatuh ke tangan para polisi, yang di sini akhirnya terungkap bahwa selama ini Tomo telah mengkhianati bos besar Yakuza dengan menjalin kerja sama diam-diam dengan si Sung Chul ini untuk menjual narkoba tanpa sepengetahuan organisasi Yakuzanya. Sung Chul yang punya kecenderungan psikopat pun tidak takut dengan bos Yakuza dan tidak peduli dengan nasib Tomo apabila aksi mereka ini ketahuan. Yang dia pedulikan hanyalah uang 30 juta dolar yang sebentar lagi akan didapatkan, sehingga Sung Chul pun menyuruh Tomo untuk segera kemas ulang narkobanya dan bersiap untuk bertemu dengan bos Triad tepat esok malam. Dia bernama Kim, salah satu mafia narkoba yang bertugas di bagian pengemasan dan pengiriman. Tomo mendatangi Kim untuk memintanya mengemas ulang 20 kg hyper tersebut dan jangan banyak bertanya mengenai kemana dan ke siapa hyper tersebut akan diberikan.
Kembali ke Ma Dong-suk dan Samsul yang menjenguk si kapten di rumah sakit. Di situ hanya ada 2 anak buahnya mengalami luka ringan, sementara si kapten sedang masih mendapat perawatan intensif karena mengalami luka yang lebih serius. Ma Dong-suk dengan baik hati membawakan nasi dan belut bakar untuk mereka makan, tetapi ketika akan mulai ngahuap alias memasukkan suapan pertama ke dalam mulut, Ma Dong-suk terus saja bertanya mengenai kronologi kejadiannya sehingga mereka berdua tak kunjung menyantap belut bakar tersebut. 근데 아무것도 못 봤냐 진짜? 인상착의를 모르는 거야? 그래. Tak lama muncullah seorang polisi dari Satuan Reserse Narkoba yang rupanya sudah lama menyelidiki tentang kasus Hyper ini. Bahkan kaptennya sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas terbungkus plastik di atas permukaan laut di dekat dermaga. Yang ternyata polisi yang dibunuh oleh Sung Chul di adegan awal tadi adalah seorang kapten polisi dari divisi narkoba yang apabila Ma Dong-suk tertarik dengan kasus kematian kapten Satuan Reserse Narkoba ini, maka Ma Dong-suk disarankan untuk menemui seorang kapten polisi setempat yang kebetulan ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Dan Anda semua yang ada di rumah pasti akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika Sung Chul dan 2 anak buah setianya ternyata adalah para detektif kepolisian yang bertempat di distrik ini, di mana Samsul cukup dibuat kewalahan saat mengajak Ma Dong-suk untuk pulang saja dan jangan ikut campur bos dalam kasus yang sedang ditangani tim lain ini. Yang karena Ma Dong-suk masih menghargai Sung Chul sebagai sesama polisi, dia pun tidak kekerewet atau keras kepala dan langsung pergi setelah memberikan kartu namanya. 야야야 명함이 바뀌었어. 잘못 줬어. 아니야 가지마. Di perjalanan pulang, Ma Dong-suk mendapat telepon dari si informan mengenai seorang pengelola klub malam yang juga sering didatangi oleh kelompok Yakuza. Dia bernama Cherry, seorang pengusaha mobil bekas sekaligus pengelola klub malam yang jalannya langsung dicegat oleh Ma Dong-suk. Seperti biasa, orang-orang kenapa ya selalu saja petantang petenteng di hadapan Ma Dong-suk seolah merasa jago dan merasa paling kuat, namun seketika menjadi ciut setelah merasakan ciuman dari kepalan tangan besar menggempalnya. Tidak seperti yang lain, Cherry sangat kooperatif dengan langsung menunjukkan wajah si Tomo sehingga mereka pun langsung meluncur ke klub malamnya berharap ada Tomo yang sedang hiburan di sana. Beralih ke Jepang, kita akan diperlihatkan sang bos besar Yakuza yang sudah mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Tomo. Beliau pun mengutus orang kepercayaannya bernama Riki. Ini bebenguknya yang ditugaskan untuk mengatasi si Tomo ini, dan perlu diketahui bahwa Riki ini dikenal sangat sadis, beringas dan tak kenal ampun. Bahkan untuk boker sekalipun dia sengaja tidak menyiram nya agar orang lainlah yang melakukan hal itu untuknya. Tanpa buang waktu, Riki dan pasukan Yakuza langsung menyerang markas Tomo dan menghabisi semua anak buahnya. Sementara untuk Tomo sendiri rupanya sudah lebih dulu kabur entah kemana. Bermodalkan katana, kita akan ditunjukkan dengan seberapa sadis dan psikopatnya si Riki ini saat dirinya tak memberikan ampun kepada anak buah Tomo yang sudah tidak berdaya ini. Tepat di saat bersamaan, Sung Chul terlihat datang duluan sesuai kesepakatan dan sudah hampir 1 jam menunggu. Tomo tak kunjung datang membawa hypernya sehingga si bos triad dan ajudan terlihat sudah sangat bosan dan agak sedikit kesal. Sung Chul pun menelepon Tomo untuk buruan datang kemari, tetapi alangkah terkejutnya dia saat mendengar jika Tomo tidak bisa menyerahkan obatnya sekarang karena bos besar Yakuza sudah mengetahui tentang pengkhianatan ini dan mengirim seseorang untuk memburunya, sehingga obat hyper sebanyak 20 kg tersebutlah satu-satunya barang yang sementara ini bisa dijadikan jaminan keselamatannya. Yang alhasil Sung Chul pun terpaksa meminta waktu 2 hari lagi untuk memberikan hyper sesuai janjinya. Kembali ke Ma Dong-suk yang sudah tiba di klub malam milik Cherry, mereka pun dipandu masuk oleh sang manajer klub yang di situ kebetulan ada Kim, si bagian pengemasan dan pengiriman, di mana Ma Dong-suk lagi-lagi harus mengeluarkan tinju pamungkasnya untuk menumbangkan anak buah si Kim ini. Setelah semua anak buahnya tumbang, Tomo pun akhirnya mau memberitahu di mana Tomo berada saat ini, yang ternyata sedang bersembunyi di sebuah kamar hotel. Yang ketika Ma Dong-suk dan Samsul sedang dalam perjalanan menuju ke sana, Riki dan pasukan Yakuza pun sudah lebih dulu tiba di sana dan berhasil menangkap si Tomo. Namun saat akan pergi meninggalkan hotel, Ma Dong-suk sempat melihat wajah babak belur si Tomo dan langsung mencegat mobil mereka.
Madong-suk gagal menangkap si Tomo setelah Ricky berhasil menabraknya, sementara Sung Chul tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan setelah menyadari jika Madong-suk sudah masuk terlalu jauh ke dalam kasus ini. Tomo sendiri dibawa ke dermaga dan diinterogasi langsung oleh Ricky yang menanyakan di mana obatnya disembunyikan. Namun Tomo dengan percaya dirinya menolak buka mulut setelah yakin jika Ricky tidak akan berani membunuhnya karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu di mana lokasi obat tersebut. Namun seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Ricky ini bukanlah tipikal orang yang bisa diajak negosiasi atau kompromi, sehingga setelah mendapat laporan tentang keterlibatan Sung Chul dalam masalah ini, Ricky pun dengan santainya membunuh Tomo dan menjadikan Sung Chul sebagai target utama selanjutnya. Dan ya, Ricky dan pasukan pun kembali ke hotel tempat Tomo menginap yang secara kebetulan di sana ada salah satu anak buahnya Sung Chul yang sedang mencari obatnya juga, sehingga Ricky pun melampiaskan kekesalannya kepada polisi tersebut untuk memancing Sung Chul agar mau memberitahu di mana obatnya. Keesokannya di lokasi yang sama, Sung Chul dan tim forensik pun nampak sudah menjadikan kamar hotel ini menjadi TKP, dan di saat bersamaan muncullah telepon dari bos besar Yakuza yang memperingatkan Sung Chul agar segera menyerahkan obatnya, padahal dia juga sedang mencarinya. Yang entah apa yang ada di dalam benak atau otak si Sung Chul ini, meskipun dia hanya seorang diri, seorang kapten polisi yang hanya memiliki satu anak buah setia, Sung Chul dengan beraninya mengancam balik seorang bos besar Yakuza untuk jangan ikut campur urusannya. Belum selesai dengan masalah obat dan Yakuza, Sung Chul nampaknya terus dikejar masalah ketika pihak Triad sudah tidak sabar dengan obat yang dijanjikan, sampai-sampai si botak ajudan bos Triad pun berani menampar wajah Sung Chul dan tiba-tiba ya, disinilah nyali seorang penjahat sejati dibuktikan. Sung Chul nekat menghabisi si botak dan seluruh anak buahnya. Sung Chul nampaknya punya tekad kuat untuk mendapatkan uang 30 juta dolar tersebut, dan memang siapa yang tidak tergiur dengan uang sebanyak itu, sehingga Sung Chul pun meminta si bos Triad untuk sabar sedikit lagi dan tetap pada kesepakatan di awal. Kembali ke Madong-suk yang terpaksa memilih kamar hotel yang biasa dipakai Ike sebagai lokasi interogasi kepada si Kim, yang ketika interogasi baru saja akan dimulai, tiba-tiba 야, 너 약 sebagai orang yang bertugas di pengemasan dan pengiriman, Kim pun menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Di antaranya ada bos besar Yakuza, bos besar Triad, Ricky, Tomo, dan antek-anteknya. Namun ada satu orang misterius yang Kim sendiri tidak tahu persis siapa orangnya. Dialah partner Tomo dalam bisnis kotor ini, dan dari kabar yang beredar, si orang misterius ini sempat berbisnis dengan si Cherry, sang pemilik klub malam, sehingga kemungkinan besar Cherry sudah tahu tentang orang misterius yang dimaksud. 나쁜 놈들은 잡아야. Sebelum pergi menemui Cherry, Madong-suk dan Samsul pun harus lebih dulu menemukan obatnya yang disembunyikan oleh Tomo sebelum Ricky dan para Yakuzanya menemukannya duluan. Yang berkat informasi dari si Kim, mereka pun pergi ke klub kapal pesiar yang di situ sudah ada anak buahnya Ricky yang berjaga, dan seperti sudah bisa Anda tebak, mereka sama sekali tidak sebanding dengan seorang Madong-suk. Sebagai seorang detektif kepolisian, insting Madong-suk tentunya lebih tajam dari orang biasa, hingga dia merasa yakin jika obat tersebut berada di salah satu kapal pesiar yang ada di sana. Dengan fisik kuatnya, Madong-suk pun membuka sebuah berangkas hanya dengan menggunakan tangan kosong, yang pada akhirnya mengarahkan mereka semua pada tali di luar kapal yang menjadi tempat disembunyikannya semua obat tersebut. 찾았다. Setelah obatnya ditemukan, kini Madong-suk hanya tinggal mencari satu pelaku yang masih misterius. Dia pun mendatangi Cherry yang kebetulan sedang COD-an dengan pasangan kekasih yang ingin membeli mobil harga murah tapi mewah. Alih-alih mendapat untung besar, Cherry justru harus ikhlas menjual mobilnya dengan harga yang sangat murah setelah Madong-suk datang di waktu yang tidak tepat. 감사합니다. 들어가세요. Meski terus diganggu Madong-suk, Cherry tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikap kooperatif dengan menelepon Sung Chul alias si orang misterius yang dulu sempat terlibat bisnis dengannya, yang dengan mengirimkan foto selfie dirinya dengan obat hyper tersebut, Sung Chul pun setuju untuk melakukan pertemuan di suatu tempat yang sudah ditentukan.
Sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan, Sung Chul yang cerdas pun nekat mendatangi Ricky di markas utamanya. Sempat terjadi sedikit ketegangan, Ricky pun berhasil terwaduli alias terkibuli dengan bersedia untuk bekerja sama dengan si Sung Chul ini. Tugas Cherry belumlah selesai karena dia masih harus pergi ke lokasi pertemuan untuk menyerahkan obatnya kepada Sung Chul yang sampai detik ini Ma Dong-suk bersama sekali belum menyadari jika orang misterius yang dimaksud adalah Sung Chul, sang kapten polisi yang pernah ditemuinya. Cherry yang ketakutan pun sendirian masuk ke dalam. Yang alangkah terkejutnya dia saat melihat Ricky dan pasukan Yakuza lah yang sudah menunggunya di dalam sana. Ya, mendengar teriakan Cherry, Ma Dong-suk pun langsung masuk begitu saja dan untuk pertama kalinya jagoan kita semua pun harus tumbang ketika dipukul pipa besi tepat di bagian kepalanya. Yang tepat di saat bersamaan, Sung Chul dan anak buahnya pun dengan cepat menyergap Samsul di dalam mobil dan mengambil semua obat hypernya. Si kapten dan anak buah pun datang terlambat ke lokasi dan hanya menemukan Cherry tengah tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Ma Dong-suk dibawa ke lokasi rahasia oleh Ricky untuk diinterogasi mengenai di mana obatnya berada. Saat itulah Ricky mendapat telepon dari Sung Chul yang memberitahu bahwa obatnya sudah ditemukan, sekaligus untuk berterima kasih karena berkat bantuan Ricky, Sung Chul akhirnya bisa memiliki semua obatnya untuk diri sendiri. Yang ketika Ricky sedang marah karena sudah kena tipu, Ma Dong-suk pun akhirnya siuman dan langsung menghajar beberapa anak buahnya. Ricky pun menyuruh dua jagoan terakhirnya untuk maju, tetapi Ma Dong-suk berhasil mengalahkan mereka berdua dengan cukup mudah, sehingga ketika hanya tersisa Ricky seorang, dia pun tidak punya banyak opsi selain menghadapi sendiri si Ma Dong-suk yang gempal ini. Dan ya, kapten bersama pasukan pun bergerak seperti Inspektur Ladu Sing yang datang di waktu yang sudah tidak dibutuhkan. Sementara Sung Chul dan satu anak buahnya terlihat sedang berkemas di kantornya dan akan segera pergi untuk melakukan pertemuan dengan si bos triad. Namun niatnya harus kandas tatkala Ma Dong-suk keburu muncul untuk mencegah mereka berdua. Anak buah Sung Chul berhasil diringkus, sementara Ma Dong-suk mengejar Sung Chul yang lari ke dalam kantor, di mana Sung Chul benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi selain menghadapi Ma Dong-suk secara langsung. Ya, Sung Chul yang di awal terlihat beringas kini nampak seperti ayam sayur yang melehoi. Ma Dong-suk berkali-kali membogem tulang rusuknya, bahkan sesekali membantingnya hingga terlempar cukup jauh. Namun Sung Chul patut diacungi jempol ketika dia masih bisa bertahan dan berdiri dan sempat berhasil meraih pistolnya. Tapi lagi-lagi semua upaya tersebut tidak akan cukup untuk melawan Ma Dong-suk, jagoan kita semua. Untuk kesekian kalinya, kapten dan yang lain pun datang terlambat tepat saat pertarungan sudah usai. Namun meski begitu, mereka berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik. Yang karena Ma Dong-suk sudah menimbulkan kekacauan dan kerusakan di beberapa tempat, dia pun harus ikhlas tidak kebagian bonus dari si kapten yang seolah punya dendam pribadi terhadapnya. Terakhir, kita akan melihat Jang Isu, sang mantan bos gangster di film pertama yang kini sudah sukses menjadi pengusaha tempat judi, di mana Ma Dong-suk kembali muncul dalam kehidupannya untuk meminta bantuan, yang sepertinya cerita masih akan berlanjut di film selanjutnya. Tamat ending yang cukup membogemkan. Untuk saya pribadi, film pertama masih tetap menjadi yang terbaik dari mulai cerita, penokohan, ketegangan, dan kesadisan dan kebrutalannya. Bagi kalian yang pernah nonton film pertama atau masih ingat dengan film The Outlaws alias film pertama dari seri ini, ada tokoh namanya Jang Chen atau si tokoh jahatnya yang diperankan dengan sangat baik. Entah itu Rick atau Sung Chul masih belum bisa mengalahkan kesadisan dan kekuatan karakter dari seorang Jang Chen. Bagi yang belum nonton, saya sudah pernah merangkumnya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Linknya ada di deskripsi, barangkali ada yang mau nonton ulang silahkan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok si Sung Chul ini adalah orang yang serakah, waktunya habis tanpa ketenangan. Hatinya selalu diperbudak keinginan tanpa sadar bahwa semua ada takarannya. Ingatlah,
Takabur adalah yang menjerumuskan iblis pada kehinaan. Serakah adalah yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Dan dengki adalah yang menyebabkan anak Adam membunuh saudaranya sendiri. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pocong gendut diabetes. Cuau, cuau, cuau.